Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, tadi kita telah membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Topik hari ini yang ingin saya bahas adalah orang Kristen sedang berperang ya melawan tipu muslihat si iblis. Paulus menyadarinya bahwa orang Kristen atau orang yang telah percaya ya sedang berhadapan dengan musuh orang Kristen, yaitu si iblis. Tapi kita tidak melawan ya secara personal melawan si iblis, tapi kita melawan tipu muslihat. Paulus menulis surat Efesus ini, ia tujukan kepada gereja yang ada di Efesus. Nah, isi surat dari Paulus ini atau surat Efesus ini adalah mengenai doktrin yang paling penting ya, yaitu mengenai doktrin keselamatan. Ya, ini merupakan dasar daripada iman Kristiani yang berbeda dengan agama lain. Nah, Paulus di sini mengatakan bahwa ya kita dipilih oleh Allah karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa, di mana dia mati, di mana Yesus bangkit dari mati. Nah, itulah Yesus yang kita percaya, yang kita imani. Dan kepercayaan kita dan kepercayaan tentu yang diberikan Allah, ya apa namanya, kepercayaan yang kita dapatkan itu bukan karena usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah, istilahnya the gift of God, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kita berbuat kebaikan, kita berbuat hal-hal yang bersifat moral baik, atau kita melakukan hukum Taurat, sama sekali tidak ada andilnya di mana kita memperoleh keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga bukan karena kita dipilih Allah, diselamatkan, karena sudah ditetapkan ya dari kekekalan oleh Allah. Nah, seperti ajaran Calvinis kita. Nah, kita tidak percaya seperti pemahaman Calvinis, tetapi yang jelas di dalam surat Efesus ini adalah kita dipilih karena dipilih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai orang yang telah diselamatkan, tentu Paulus ya ingin supaya kita juga harus mempraktekkan ya iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di Efesus juga ada mengajarkan tentang bagaimana sikap kita, attitude kita sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya di dunia ini. Tapi di sisi yang lain, saudara, kalau kita lihat penutup daripada surat Efesus ini adalah Paulus ingin mengingatkan kepada orang-orang percaya bahwa orang Kristen atau orang percaya sedang ya berhadapan atau melawan tipu muslihat si iblis. Nah, saudara, kalau kita perhatikan sangat jelas itu di pasal yang ke-6. Ya. Ya, jadi orang Kristen ya yang hidup di dunia ini ya harus menyadarinya, saudara-saudara ya, bahwa di dalam situasi kondisi apapun, apakah Anda, saya, kita berada di zona yang nyaman atau di zona yang tidak nyaman, tapi kita memiliki pergumulan dan juga tantangan hidup ya sebagai orang percaya. Tapi Paulus ingin menegaskan kembali, untuk expose ya, menjelaskan kepada kita bahwa kita sedang berhadapan ya
hadapan peperangan rohani, yaitu melawan tipu muslihat dari si iblis. Nah, ini sangat jelas sekali ya saudara-saudara, bahwa iblis bisa memakai apa saja ya untuk menyerang orang percaya ya. Dia bisa memakai manusia, dia juga bisa memakai kekuasaan, dia juga bisa memakai saudara-saudara seiman yang palsu ya untuk menghantam ya orang-orang percaya. Nah, Paulus sendiri ya menceritakan atau memberi testimoni ya sebelum dia menjadi rasul Kristus. Paulus seorang yang berpendidikan. Dia adalah orang Farisi yang menjunjung tinggi hukum Taurat. Dia memakai kekuasaan agamanya untuk menganiaya orang-orang percaya kan, memasukkan orang Kristen atau pengikut Yesus ke penjara, bahkan mungkin dibunuh ya. Tapi Tuhan menyatakan diri kepadanya bahwa yang dia aniaya adalah Yesus Kristus dan dia menjadi rasul. Nah, setelah dia menjadi rasul kan berbeda ya. Justru dia kembali dianiaya. Oleh apa? Ya, oleh pemimpin agama, kemudian juga oleh pemerintahan Romawi ya, yang mengadilinya atau yang memenjarakan dia. Nah, saudara bisa baca testimoni daripada kehidupan Paulus di 2 Korintus pasal 11. Saudara bisa baca ayat 23 sampai 27, kemudian ayat pasal 12 ayat 7 sampai berikutnya. Saudara bisa baca, itu sangat jelas. Nah, Paulus juga melihat ini adalah peperangan kita terhadap orang-orang percaya di atas bumi ini, tapi bukan hanya secara fisik saja ya, tapi juga dengan melawan apa namanya itu menyesatkan pikiran kita. Nah, ini juga adalah satu senjata muslihat daripada si iblis. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang keempat, nah saudara coba kita lihat di situ, Paulus mengatakan, tetapi aku takut kalau terjadi seperti ular telah menipu Hawa melalui kelicikannya. Kalau kelicikan itu, kalau bahasa Okian tuh mengatakan lihai. Nah, di Indonesia kan lihai. Demikian juga pikiranmu, katanya. Jadi disesatkan dari kemurnian yang ada dalam Kristus. Jadi bukan hanya serangan fisik tubuh kita, melainkan serangan terhadap pikiran kita, otak kita. Karena melalui pikiran kita kan, kita bisa memikir dan memandang segala sesuatu hal, ya bisa menjadi salah. Dan nah ini adalah taktiknya, tipu muslihat daripada si iblis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara bahwa kita orang Kristen sedang menghadapi peperangan tipu muslihat daripada si iblis. Kita bukan berperang melawan darah dan daging. Kita harus ingat, kita tidak perlu mengangkat senjata ya, pakai senjata canggih untuk melawan musuh-musuh kita. Tapi yang musuh orang percaya yang real itu adalah tipu muslihat si iblis. Paulus pernah mengatakan we have to fight a good fight for faith ya, iman ya. Saudara bisa baca di 2 Timotius pasal 3:10 ya, dan juga 4 dan 7. Nah, dalam apa saja ya iblis itu memakai senjatanya, tipu muslihatnya untuk menyerang orang-orang percaya. Nah, yang pertama, saudara, dia akan pakai politik. Nah, politik ini ada hubungan dengan pemerintah. Dan dia juga akan memakai agama. Nah, seperti yang sudah saya katakan, di mana Rasul Paulus memberikan testimoni, dulu dia kan pakai agama untuk menganiaya orang Kristen. Jadi itu terus dipakai oleh si iblis ya, untuk mengancam, untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus secara verbal maupun fisik. Nah, verbal itu kan pakai kata-kata ya, mengancam
orang Kristen tidak boleh beribadah, orang Kristen macam-macam verbal maupun fisik, bisa eksekusi atau melaksanakan ya di eksekusi gitu ya. Nah, memang saudara bahwa ini sudah terjadi juga sejak Injil Kristus diberitakan ke seluruh dunia. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan seterusnya, iblis memakai pemerintahan, memakai agama, menganiaya pengikut Yesus dan menganiaya para rasul-rasul dan menghalangi penginjilan. Nah, ini yang terjadi, saudara, ya, bahwa hal itu terus berlangsung terjadi di atas bumi ini, di dunia ini. Nah, karena itu Paulus dengan jelas di dalam Efesus pasal 6, mari kita kembali Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Mari kita lihat mengatakan ayat yang ke ayat 10 mengatakan akhirnya katanya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Karena perjuangannya, sini mengatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi ini adalah dalam arti musuh orang percaya. Ini adalah alat yang dipakai oleh setan untuk melawan orang Kristen, orang percaya. Dia bisa memakai, saya sudah katakan tadi, politik dan agama. Ya, di sini kan pemerintah-pemerintah. Ya, pemerintah, kalau misalnya pemerintahnya berdasarkan kepada agama, ya udah, dua-duanya ini akan dipakai untuk menganiayanya, ya, untuk menghalangi dan untuk mengancam orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, di zaman modern ini, ya setan bisa pakai aja pemerintahan yang ada ya. Nah, kalau kita lihat kan kebanyakan negara-negara yang anti-Kristen ya, kita lihat negara-negara lain yang anti-Kristen, dan juga negara-negara komunis tulen yang anti-Kristen juga, ya seperti ERC. Nah, banyak orang mengatakan ERC sekarang terbuka untuk agama-agama. Iya betul, sudah ya. Tapi agama yang resmi yang diakui oleh ERC boleh berjalan seperti Roman Katolik, juga gereja-gereja Protestan yang sudah tua dan sebagainya. Ya, tapi gereja yang underground yang tidak mau mengikuti aturan daripada pemerintahan, dia kan harus ngecek dulu. Itu hari ini banyak apa? Mereka ingin tahu loh, saudara, sangat mendetil. Jadi yang tidak tercatat, yang tidak resmi, yang tidak diakui oleh di daratan Cina itu kan banyak gereja yang diruntuhkan gedung, saya mengatakannya, dan juga halangi banyak juga yang masuk penjara kan begitu ya. Nah, ini kan menghalangi ya. Setan memakai pemerintahan. Kemudian kita lihat juga di Korea Utara. Korea Utara kan negara komunis yang sangat tulen ya, saudara. Wah, bukan hanya agama saja. Kamu mendengar radio, berita luar negeri, bahkan film yang dari barat aja, kamu bisa masuk penjara loh. Ketatnya sedemikian rupa. Apalagi kamu mengatakan, aku percaya Yesus, udah. Mungkin dia tidak membunuh, tapi dia menangkap Anda, menjadi kerja paksa sampai Anda mati. Begitu kejamnya North Korea Utara itu ya, bahwa pemimpinnya ini adalah penguasa tunggal dan dia di atas hukum lagi. Nah, saudara-saudara, ya setan bisa pakai negara yang demikian ya untuk menghalangi, ya kan, menghalangi pekerjaan Tuhan, gitu. Nah, saudara, kita lihat lagi kembali ya, bahwa yang kedua ya, bahwa tipu muslihat daripada si iblis ini, dia bisa memakai penguasa-penguasa kegelapan ya dari dunia ini dan roh-roh jahat yang ada di udara
Kalau King James pakai di langit gitu ya. Nah, ini penguasa-penguasa ini. Nah, penguasa-penguasa ini siapa sebenarnya ya? Nah, saudara, tadi kan ada yang penguasa yang kita bisa lihat itu pemerintahan yang ada. Kemudian juga ada penguasa-penguasa kegelapan di dunia ini yang kita tidak lihat, tetapi ada gitu. Nah, tentu siapa dia? Nah, dia kalau kita lihat menurut Kolose pasal 1 ayat 16, Kolose 1:16, nah ini adalah penguasa roh jahat, ini adalah para malaikat yang jatuh ya, menjadi demons ya, roh jahat itu ya. Ya, mereka berkuasa di mana ya? Di udara, di langit gitu. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan Yehezkiel pasal 28 ayat 2 dan 12, oh kita ketemukan ini adalah Lucifer dengan agen-agennya, dengan malaikat yang lain yaitu yang jatuh, yang ikut dia gitu loh. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan kitab Daniel 10:13, di sana mengatakan malaikat Michael menolong Daniel. Menolong apa? Ya melawan penguasa kegelapan yang dipakai oleh setan itu. Dia menolong. Nah, jadi artinya saudara bahwa ini adalah penguasa-penguasa kegelapan yang tidak fisik, secara fisik yang kita nggak lihat, tapi memang dia ada. Ya betul bahwa waktu Tuhan Yesus ya dicoba oleh si iblis kan, dia menawarkan kan, kalau you menyembah aku, kupai. Kalau orang Tionghoa bilang, kamu kupai aku gini aja. Nah, aku kasih kamu ini, lihat itu kemuliaan dunia ini dan semua kerajaan dunia. Aku kasih kamu menyatakan, membuktikan kepada kita bahwa memang iblis itu ya dia menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di udara ini, dan tentu kerajaan atau pemberian perintah di dunia ini juga ya. Tapi ingat, dia tidak maha kuasa, bahwa Tuhan Allah masih mengontrol dunia ini ya. Dia bisa mengangkat siapa saja yang bisa menjadi pemimpin negara. Nah, kalau kita baca di Roma pasal 13 jelas ya, bahwa setiap negara yang sudah ada, yang eksis, siapa pemimpinnya, memang Tuhan izinkan dia memerintah. Apakah secara otoriter, apakah dia secara demokrasi, ya Tuhan yang akan menentukannya nanti. Nah, saudara, jadi kita lihat ini adalah alat ya yang dipakai setan, tipu muslihatnya itu. Kemudian yang ketiga, ya kita sedang melawan ajaran-ajaran palsu dari para nabi palsu, ya mesias palsu dan guru-guru palsu. Nah, ini juga dipakai oleh si iblis. Ya, ini tipu muslihatnya. Dia sangat licik, kita bilang. Kalau bahasa Hokkien, lihai. Nah, lihai kelicikannya luar biasa. Ya, dia bisa pakai semua itu. Ya, menipu orang-orang Kristen. Nah, dia bisa masuk ke dalam tengah-tengah orang Kristen. Dia bisa masuk ke dalam gereja. Bahkan Paulus mengatakan setan bisa berubah menjadi malaikat terang, kan gitu. Nah, dia pintar, dia bisa menanam benih-benih yang jahat ke dalam gereja. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sangat jelas yang terjadi bahwa di dalam gereja, tengah-tengah orang Kristen saja, ya banyak yang tidak menyadarinya bahwa muncul ajaran-ajaran palsu. Nah, ini adalah alat daripada tipu muslihatnya si iblis. Nah, kita sebagai Bible believer church ya, ya kita tahu akan hal ini, makanya kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang timbul di zaman sekarang ini. Nah, saudara-saudara, pantasan Paulus mengatakan itu adalah istilah terjemahan Indonesia, TB menerjemahkan sih oke, tipu muslihat si iblis. The wiles of the devil ya, kalau bahas King James ya, coba saudara perhatikan itu ya, betul nggak? Itu yang di pasal yang ke-6 Efesus tadi ya, the wiles of the devil ya. Terjemahan Indonesia ini memang dia mengetipu muslihat ya, tipu daya atau tipu muslihat ini saudara. Dia pintar sekali dengan memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan seolah-olah itu benar, seolah-olah itu tidak apa-apa, tapi nyatanya itu adalah benih-benih kesesatan yang terjadi. Nah,
Saudara, mungkin kita sedang menghadapi ya Indonesia ya. Mungkin ini bisa kita ilustrasikan ya, bahwa kita lagi dihebohkan dengan keputusan dari MK kan ya. Kemudian kan disidang oleh ketua MK gitu ya. Dan setelah dia sidang-sidang semua kan ya, dia menemukan bahwa itu ada pelanggaran berat, katanya istilahnya moral dan etika berat katanya ya. Nah, akhirnya dia ambil kesimpulan itu ya, oleh ketua MK Jimli ini mengatakan ya, istilahnya akal sehat kita dikalahkan oleh akal bulus. Nah, saudara, maksudnya apa itu akal bulus ya? Saya coba cek di dictionary atau di kamus akal bulus. Oh, artinya sama juga ya. Tipu muslihat ya. Artinya apa? Dengan kelicikan-kelicikannya ya, dengan bahasa-bahasa yang licik gitu ya, untuk mengubah atau merencanakan sesuatu yang nggak benar gitulah. Nah, itu namanya akal bulus ya. Iblis juga itu pinter, dia memakai akal bulus ya. Ya di sini Paulus terjemahan TB ini artinya tipu muslihat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, ini adalah cara iblis menyerang orang Kristen, dan orang Kristen banyak juga tidak menyadarinya, kan begitu ya. Dia memakai nabi-nabi palsu ya. Nabi palsu itu artinya ajaran-ajaran yang palsu. Memang kalau kita perhatikan apa yang Yesus katakan ya di Matius pasal yang ke-28, itu salah satu tanda ya kedatangan Kristus itu adalah kesesatan. Nah, jadi ada kesesatan di dalam gereja, kan begitu. Tapi banyak orang Kristen tertidur, tidak menyadarinya, di mana telah ditanam, disebarkan atau ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab lagi ya. Nah, itu sudah ditulis. Nah, Paulus juga mengatakan akan timbul penyesatan tuh betul. Petrus juga mengatakan demikian ya. Nah, ada guru-guru palsu di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 ya. Nah, itu sangat jelas sekali. Mereka menyadari, rasul-rasul menyadari, setelah mereka pergi itu, mereka itu akan seperti serigala yang buas datang. Tapi banyak orang Kristen, banyak gereja tidak menyadarinya. Bahkan ya mereka terima aja ya, menerima apa adanya. Nah, seperti ajaran-ajaran yang muncul pada saat sekarang ini, saudara-saudara, tidak percaya Yesus adalah juru selamat. Yang menjadi juru selamat adalah Yehova atau sama dengan Allah. Nah, saudara-saudara, ini kan banyak penyimpangan ya yang terjadi ya. Seolah-olah itu sepertinya benar gitu ya, tapi nggak benar. Yang menjadi korban penebusan itu siapa? Ya anak domba, gitu loh. Anak domba itu siapa? Dia adalah Yesus, kan? Yang diutus oleh Allah Bapa, yang menjadi korban. Untuk korban itu apa? Ya keselamatan manusia, gitu loh. Kan begitu, ya kan? Yesus yang mati, yang menebus, yang menanggung dosa manusia. Maka itu Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang dibaptis di Sungai Yordan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Kan di Yohanes 1 ayat 29 ya. Nah, Yesus menjadi juru selamat, yes. Kita bilang, kok Yesus bukan juru selamat? Nah, ini kan sangat fundamental kita mengatakannya. Ya kasihan orang yang mungkin ya kita mengatakan mereka orang Kristen yang tulus, yang dulu memang udah terima Yesus, mendapatkan ajaran yang begitu, akhirnya kan dia menjadi bingung, confused, kacau dalam pikirannya. Maka itulah Paulus mengatakan pikiran kita itu dikacauin oleh si setan itu, si iblis, di mana dia menipu Hawa. Itulah lihainya. Nah, bahasa oke lagi, lihai, liciknya luar biasa. Nah, banyak lagi. Sekarang kita lihat di tengah-tengah gereja,
Katanya kita harus bersatu, katanya. Semua agama harus bersatu. Nah, inilah konsepnya oikumene, sinkretisme muncul. Nah, mengatakan, ya Yesus bukan lagi satu-satunya jalan ke surga. Yesus salah satu. Kenapa? Karena semua agama katanya menyembah kepada tanda kutip Tuhan yang satu. Istilahnya Tuhan yang esa. Benar nggak? Nah, ayo kita kembali ke Alkitab lagi kan. Back to the Bible, to the scriptures. Kan gitu. Benar nggak? Oh, nggak benar, saudara. Kenapa? Karena yang kita percaya itu, Yesus itu adalah anak Allah. Sedangkan di agama lain nggak ada namanya anak Allah. Nggak ada namanya anak Tuhan, kan gitu. Itu jelas sekali. Nah, makanya Rasul Yohanes menulis kan di 1 Yohanes 5, siapa yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup yang kekal, kan gitu. Nah, banyak sekali, saudara. Kita lihat ajaran dia yang sedang masuk, yang sedang berkembang di tengah-tengah orang Kristen gitu. Nah, kita harus waspada. Maka itu Paulus mengatakan kita harus memakai senjata perlengkapan Allah untuk melawan semua itu. Ya, karena si iblis itu licik, ya, dia akan memakai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu untuk menjatuhkan orang-orang Kristen dari iman yang sejati. Yang berikutnya, saudara-saudara, kita lihat iblis juga dengan tipu muslihatnya itu, dia ingin menyebab kita, ya, menyebab itu artinya dia nggak tembak kita langsung dia mati kan, ya. Biasanya kalau orang berperang itu kan bisa berperang langsung pakai senjata, ya, ke medan peperangan gitu. Sedangkan ya musuh-musuh tidak memiliki senjata yang kuat kan begitu. Nah, akhirnya apa? Dia memakai jebakan. Nah, saudara tahu Amerika kenapa kalah perang di Vietnam? Padahal mereka tidak banyak senjata yang kuat kan? Kan gitu. Apa? Kenapa? Saudara tahu nggak? Karena orang Vietnam pinter. Dalam pinter apa? Banyak membuat jebakan-jebakan yang sangat berbahaya. Nah, jebakan itu mematikan. Ya, iblis tidak datang menembak kita pakai peluru yang canggih, ya. Tapi dia pintar menjebak orang Kristen. Karena dia tahu orang Kristen ini kan punya Tuhan, ya kan? Kita memiliki Tuhan, kita memiliki namanya apa? Tuhan melindungi kita. Tapi di sisi lain dia tahu kelemahan kita, kan gitu. Nah, kelemahan kita menjebak kita, ya. Dengan apa? Nah, dengan tawaran-tawaran kenikmatan dan kemuliaan dunia ini, seperti yang iblis menawarkan kepada Yesus Kristus kan. Udahlah, kamu kupai aja lah saya, gitu loh. Udah aku kasih sama kamu, gitu kan, simple. Nggak kan, simple sekali ya. Nah, saudara-saudara, iblis bisa memakai kenikmatan, kemewahan, kemuliaan dunia ini untuk menarik orang Kristen ke dalam jebakannya, ya kan? Dia pinter, ya, menjebak kita, ya, dengan kenikmatan dunia ini. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar juga, ya. Nah, saudara-saudara, pada waktu Israel atau umat Israel yang dipimpin oleh Musa mau masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, sebenarnya Musa sudah memperingati orang Israel. Kalau kamu sudah menakluk tanah Kanaan, ya, kamu sudah membangun rumah, kamu sudah buat kebun-kebun anggur, duduk-duduk happy-happy, tiong-tiong hihi gitu. Kamu pasti akan meninggalkan Tuhan. Itu pesan daripada Musa. Benar. Setelah mereka menguasai tanah Kanaan kan, yang penuh dengan susu dan madu. Wah, tiong-tiong hihi. Mereka sedang happy, happy enjoy. Ya, sudah makmur kan gitu kan. Lepas sama Tuhan. Ya, mereka lihat, waduh, banyak cewek-cewek tetangga yang cakap-cakap kan begitu. Nah, nikah sama bangsa lain, bawa dia punya sesembahan, ya, apa budayanya, ya, ibadahnya masuk. Akhirnya bangsa Israel terjebak dan Tuhan menghukum mereka.
Nah, apakah orang Kristen bisa mengalami hal yang sama ya? Oh yes, saudara-saudara. Apalagi kita hidup di negara yang makmur, yang tidak ada mungkin penganiayaan yang berat, saudara. Kita bisa terjebak ke dalam kenikmatan dunia ya. Itu bisa dipakai oleh si iblis untuk menjebak kita. Ya. Nah, tapi ingat, bukan berarti kita tidak boleh menikmati apa yang ada di dunia ini ya. Boleh, tidak ada masalah itu. Yang menjadi masalah, Anda jangan mencintainya lebih daripada Tuhan, kan begitu. Nah, karena itu di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 16, janganlah engkau mengasihi dunia ini. Apa maksudnya mengasihi dunia ini? Sedangkan di Yohanes 3:16, Allah begitu mengasihi dunia. Nah, saudara, dunia di Yohanes 3:16 itu adalah manusia yang tinggal di dunia. Kalau yang di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, ini dunia ini adalah sistemnya dunia ya. Yang ada di dunia itu apa? Kalau kita tuh harus lihat dulu semua ayatnya yang ada. Apa itu dunia yang dimaksudkan? Coba saudara perhatikan. Kan? Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, nah, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Rasul Yohanes mengingatkan orang percaya, orang Kristen. Bukan berarti kita tidak boleh menikmatinya ya, tapi jangan mengasihinya. Itu dia sini menekankan. Kenapa? Karena kita bisa terjebak sesuai dengan di ayat yang ke-16 tadi kan, keinginan daging, keinginan mata kita. Maka itu banyak orang Kristen ya, dari awal mereka kan hidup susah, berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati usahaku. Oke, Tuhan kasih ya. Tahu-taunya si iblis juga pintar. Oke lah, dia juga nimbung-nimbung ke situ ya, supaya Anda kaya raya. Tahu-taunya sudah kaya, tidak setia sama bininya lagi. Banyak terjadi kan, tidak setia lagi itu, dan berdosa dan hidup dalam dosa. Bisa nggak orang Kristen jatuh? Banyak sekali kisah ceritanya ya, orang jatuh ke dalam jebakan si iblis, kan begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa kita sedang berperang, ya, sedang berperang dengan tipu muslihat si iblis. Ya, kita tidak mengangkat senjata ya melawan mereka, tidak menentang mereka. Kita tidak menentang secara personal dengan iblis ya. Ya, kita tidak mampu melawan dia. Tapi kita melawan tipu muslihatnya yang dia pakai melalui pemerintah, melalui agama, ya melalui ya ajaran-ajaran yang sesat, ya juga melalui dunia ini, kenikmatan dunia ini dan sebagainya, saudara-saudara ya, untuk menjerat kita, untuk menjatuhkan kita. Ya, nah, ini yang perlu orang-orang Kristen menyadarinya, bahwa kita sedang menghadapi perang rohani melawan tipu muslihat si iblis. Nah, saudara, kita hidup di dunia ini. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3, Paulus juga mengingat kita kan, di hari-hari yang akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ya, itu bukan peperangan sebenarnya, tapi itu adalah realita. Dunia akan mengalami kesusahan. Kita ada di dalam dunia, tapi ingat, kita ini adalah milik Tuhan. Ya, kita ini adalah kepunyaan Tuhan, bahwa kita ada di dalam tangannya. Keselamatan kita aman di tangannya. Kan? Ya, hanya kita perlu sebagai orang Kristen yang masih ada hidup punya kedagingan ini, kita harus dipimpin oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ya, mohon Roh Kudus memberikan kita kekuatan supaya kita bisa hidup di dunia ini dan hidup dengan iman kepada Yesus Kristus dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara-saudara, peperangan rohani Kristen ini nyata dan real di dalam kehidupan orang percaya. Kita harus memakai senjata perlengkapan Allah. Apa itu senjata perlengkapan Allah? Nah, sudah ditulis oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6 kan? Ya, kita harus katanya kuat dulu dalam kuat kuasanya. Ya, harus kenakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus berdiri tegak. Nah, berdiri tegak di mana? Ya, kita tegak dalam kebenaran Alkitab, firman Tuhan, bukan dalam opini dan bukan bersandar kepada siapa-siapa, bukan juga bersandar kepada uang kekuatan kita dan pemerintah dan kepada presiden tidak. Nah, kita harus berdiri tegak, kemudian berikat pinggang kebenaran. Nah, ikat pinggang kita kebenaran itu maksudnya apa kebenaran? Kebenaran itu artinya tentu ini ada hubungannya dengan ajaran kita. Ajaran juga ada hubungannya dengan moral dan etika, ya kan? Nah, harus pakai itu. Nah, kalau orang Kristen nggak pakai lagi ikat pinggang kebenaran, oh, hukum-hukum pun ditabrak, nggak ada moral lagi kita, nggak ada etika kita. Kenakanlah baju jirah keadilan, kaki berkasut kesediaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pakai perisai iman. Perisai iman itu istilahnya apa itu? Perisai iman kita kan, ya perisai iman. Kemudian pakai topi baja keselamatan tuh, helmet itu kayak orang naik motor kan pakai helm ya. Dan pedang roh. Wah, kita punya pedang ya. Kita bukan pedang, ada pedang bermata dua yang dipakai untuk berperang dengan musuh ya. Kita punya pedang roh, itu apa? Pakai firman Tuhan. Nah, kemudian yang paling simpel, yang paling mudah kita lakukan adalah kita berdoa kan? Berdoa senantiasa dan berjaga-jaga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berperang melawan tipu muslihat si iblis. Tapi kita ingat, Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Dialah yang memimpin kita. Dialah panglima perang kita. Ya, kita harus menyerahkan diri dan ikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dialah yang akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Istilahnya fight a good fight for faith, ya, kita iman kita ya. Kita harus melawan semua itu. Melawan ajaran-ajaran yang menyimpang di tengah-tengah orang Kristen. Kiranya Tuhan menolong kita, ya. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran iman yang benar dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia datang kembali. Maranatha, Tuhan datanglah. Amin. Mari kita berdoa.